Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisopianto, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang. Kali ini saya akan mendesimasikan modul 1.4 budaya positif kepada rekan guru saya yang di SDN Melati, tempat saya bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru SDN Melati yang bersedia hadir di acara diseminasi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan, nama saya Trisopianto, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sedang melakukan aksi nyata tentang modul 1.4 budaya positif, di mana saya harus menyampaikan materi dari calon guru penggerak ini kepada ibu bapak guru yang ada di sekolah. Salam bahagia untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, karena akan membahas tentang budaya positif, apakah sih makna budaya positif itu? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah? Ada yang tahu mungkin budaya positif yang ada di pikiran kita itu apa, Ibu Bapak Guru? Budaya positif yang Ibu Bapak ketahui dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Kira-kira yang ada di pikiran Ibu Bapak budaya positif itu apa sih? Ada yang tahu di sini? Bu Reni mungkin? Bu Ida? Kalau misalkan belum tahu, masih mengawang-awang apa sih ini budaya positif itu? Padahal apabila dilihat ke belakang, kalau budaya positif itu ternyata hal seperti ini tuh pernah dilakukan di sekolah, pernah dilakukan di kelas. Apa budaya positif? Ini budaya positif itu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang kritis, yang bertanggung jawab, penuh hormat, itu sebenarnya sudah kita terapkan di sekolah, betul ya? Tahu namanya, ya apa boleh ini? Perubahan paradigma mengenai budaya positif. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabula rasa. Semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Jadi setiap anak memiliki perbedaan karakter. Si A karakternya seperti ini, si B seperti ini. Jadi tidak sama semua murid yang ada di kelas kita karakternya sama, ternyata memiliki keunikan masing-masing. Memiliki budi pekerti. Dari rumah datang ke sekolah, ada yang anak itu mengucapkan salam kepada kita, ada yang salim, berbeda-beda anak itu ya. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Nah, di sini peran guru menurut Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak agar anak itu memiliki budaya positif. Guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Di sekolah kita sedang menanam jagung misalkan. Ibaratkan peserta didik kita itu adalah jagung yang akan kita tanam. Bagaimana kita menghasilkan biji padi, biji jagung yang baik? Tentu merawatnya pun harus dengan cara yang baik. Makanya kalau misalkan nanti murid kita sukses, ya itu salah satu dari didikan kita selama kita mengajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Biarkan murid itu bermain dengan alamnya. Misalkan di sini dekat dengan sawah, manfaatkan sawah untuk belajar, pemanfaatan belajar. Sekali-kali kita belajar di luar, manfaatkan situasi lingkungan yang ada di sekolah. Dan
kodrat zaman. Karena zamannya sekarang sedang di era berbasis ini canggih, jadi pembelajaran itu bukan hanya untuk melihat di buku saja. Gunakan laptop atau HP, jadi melihat sesuai dengan kodrat zamannya. Karena zaman sudah canggih, kita tidak terpaku sama buku pelajaran yang ada di kelas. Kita boleh menggunakan HP. Pak, boleh anak-anak bawa HP? Silakan, tidak apa-apa. Kemudian belajar itu harus berpihak pada anak. Jangan anak, kalau zaman dulu ketika kita tidur di kelas, yang disalahkan adalah murid, ya anak. Kenapa kamu tidur di kelas? Kamu nggak perhatikan bapak sedang menerangkan? Nah, sekarang mah bukan. Ternyata mungkin ada salah satu atau cara kita mengajar itu membosankan, membuat anak itu jenuh. Daripada kita mendengarkan guru kita memberikan pelajaran, mending saya tidur. Nah, jadi jangan dilihat paradigma seperti itu harus dirubah, karena melihat pembelajaran sekarang itu harus berpihak pada anak. Jadi jangan lagi menekan anak atau menyalahkan anak. Kita lihat dulu kenapa anak bisa tidur, kenapa anak bisa datang terlambat, kenapa anak tidak mengerjakan tugasnya, karena mereka memiliki alasan masing-masing. Nah, perubahan paradigmanya adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi sekolah itu harus dibuat sedemikian mungkin menyediakan lingkungan yang positif agar anak itu merasa aman, merasa nyaman ketika datang ke sekolah, bukan merasa karena ini sudah waktunya memang sekolah, tapi karena terpaksa. Saya ke sekolah itu bukan untuk belajar, karena terpaksa memang harus belajar. Nah, di sini lingkungan sekolah itu harus dirubah. Bagaimana caranya anak itu bisa nyaman, bisa aman datang ke sekolah, belajar dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan nanti di kelas. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol dulu dalam menghadapi murid. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau bisa disebut dengan ilusi kontrol. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol itu ada 4. Yang pertama, ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah ilusi kontrol ini sudah betul atau tidak, kita lihat. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon dan ada teori kontrolnya. Bisakah kita mengontrol seseorang? Ada stimulus respon dan menurut teori kontrol. Stimulus respon di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Di setiap anak ketika belajar di kelas, ada yang tidak mengerjakan PR, ada yang berbuat nakal, ya, berisik di kelas. Itu mungkin kalau kita tanya, pasti mereka memiliki tujuan. Kenapa anak ini tidak mengerjakan PR? Pasti ada alasannya. Kenapa anak ini tidak bisa diam di kelas? Pasti ada alasannya. Jangan sampai kita menghukum anak tanpa menanyakan apa alasan dari anak tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Saya
bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Di sini teori kontrolnya kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jangan sampai ada kejadian di kelas kita buat eksekusi langsung menghukum anak, tapi tidak memberitahukan guru-guru yang lain. Nah, di sini kita harus berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lain untuk memudahkan kita memberikan kontrol terhadap anak-anak kita di kelas. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol, menang berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Jadi harus menang. Apa makna disiplin? Materi yang selanjutnya ada tentang disiplin. Apa itu disiplin? Berani? Disiplin itu apa? Mentaati peraturan. Nah, kita lihat. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib. Betul ya? Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Lanjut, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal dan motivasi internal tujuan disiplin positif. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, di sini ada lingkaran hubungan positif. Kemudian di bawahnya ada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini jelaskan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Sudah tahu kenapa kita harus menggunakan helm? Apakah itu sudah aturan atau keyakinan kita? Menurut ibu bapak, menggunakan helm itu peraturan atau keyakinan kita berkendara? Dua-duanya. Kita memakai helm aturan. Kita memakai helm yakin kalau menjaga keselamatan ya, takut celaka atau gimana, kepala kita aman. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Aturan atau keyakinan kelas? Dua-duanya dari. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aturan, keyakinan. Dua-duanya dari. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen pada tahun 98, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surah pendapat. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Menurut peraturan, di sini ada peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Karena ketika kita meminjam buku, ya harus bertanggung jawab untuk mengembalikan buku tersebut. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Ya, betul ya itu ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain. Komitmen pada tujuan. Kenapa menghormati orang lain? Karena ketika kita datang terlambat, ketika murid-murid yang ada di kelas pasti akan merasa terganggu dengan kehadiran kita yang terlambat datang ke sekolah. Dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Karena dengan melakukan tindakan kekerasan tentu akan mengganggu keselamatan orang lain. Makanya keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Karena keyakinan kelasnya adalah mengganggu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, kesabaran. Gunakan masker. Keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau kantor atau koridor. Karena keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Karena dengan berlari-lari di kelas akan mengganggu orang lain juga, mengganggu keamanan, mengganggu keselamatan orang lain. Lanjut, ini ada contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu anak yang membuat. Silakan maju ke depan satu persatu apa yang menjadi keinginan kalian selama pembelajaran di kelas. Dan ini harus dilihat dari waktu ke waktu. Takutnya anak ingin merubah keyakinan kelas itu sendiri. Dan guru harus membimbing, siswa membuat keyakinan kelasnya. Kemudian siswa menulis dan menempelkan hal yang diharapkan selama pembelajaran di kelas. Nah, mungkin nanti dicoba sama ibu bapak guru menggunakan kertas berwarna, ditempelkan keinginan anak-anak kita selama pembelajaran itu apa, ditulis, pasti akan beragam. Yang si A keyakinan kelasnya misalkan ingin belajar sambil menyanyi, atau nanti belajar diselingi oleh ice breaking. Terus ada lagi diizinkan untuk ke WC ketika ingin pergi ke WC. Terus diizinkan untuk makan atau minum di kelas. Nah, pasti akan beragam. Pernah melakukannya ibu bapak guru belum? Nah, mudah-mudahan kedepannya memang harus dibikin atau dibuat keyakinan kelas agar keinginan dan kebutuhan anak selama pembelajaran itu terpenuhi. Jadi di kelas bukan karena takut sama guru, tapi mereka ingin sesuai belajar itu sesuai keinginan mereka sendiri. Dan guru harus memfasilitasi keinginan murid-murid kita. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Kita ternyata selama ini selalu memberikan penghargaan kepada murid-murid kita. Contohnya ketika ada pembagian
raport ya. Pembagian raport dipanggil si anak peringkat 3 dari kelas 1, peringkat 2 dari kelas 1, peringkat ke-1 dari kelas 1. Ternyata penghargaan yang selama ini kita berikan itu sebenarnya ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang? Karena belum tentu semua murid itu menerima keputusan gurunya. Seperti kok dia saja yang selalu di depan jadi juara, padahal di kelas kalau dibandingkan saya dengan dia, saya jelas lebih unggul. Nah, makanya ternyata penghargaan itu tidak boleh. Penghargaan menghukum anak-anak yang lain yang tidak mendapatkan ranking. Karena tidak mendapatkan ranking tersebut, jadi penghargaan itu sebagai hukuman. Udah saya mah nggak bakalan jadi juara. Udah saya mah memang anaknya memang biasa-biasa aja, nggak bakalan dapat apa-apa. Jadi menghukum anak sampai nanti besar pun akan teringat. Dan mulai sekarang penghargaan yang biasa kita lakukan itu dikurangi atau dihilangkan. Penghargaan memulai ketepatan. Memang tidak tepat untuk memberikan penghargaan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan dibandingkan peserta yang memiliki kekurangan. Ternyata murid kita itu semua sama, tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Apalagi kita selalu membandingkan anak yang pintar ini matematikanya, si ini mah nggak pintar matematikanya. Tapi ketika kita jauh lagi lebih dalam mengetahui anak-anak kita, peserta didik kita, pasti kita akan menemukan keunikan, kemudian prestasi yang lain di bidang yang lain. Kalau kita memang lebih dalam lagi mengetahui mereka. Kemudian penghargaan itu tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Nah, kenapa merusak hubungan? Merusak hubungan. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Bisa jadi karena melihat temannya mendapatkan ranking dan mendapatkan hadiah dari guru, maka si anak yang tidak mendapatkan penghargaan tersebut akan memiliki memiliki iri hati memiliki iri hati sama teman yang memiliki prestasi dibandingkan dengan dia. Nah, di sini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Menurut ibu bapak dulu, di sini ada soal. Boleh dicatat atau boleh diingatkan. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut ibu dan bapak guru, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Sudah? Ingat, kamu dicatat silakan. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu bentuk hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran penjelasan. Nah, menurut bapak dan ibu, yang pertama, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid-murid diminta push up. Konsekuensi dari menggantikan kertas tugas.
Konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja. Meminta murid tidak mengenakan sepatu. Lari menuju lapangan basket. Nah, konsekuensi semua kategori ini. Kita lihat apakah benar atau salah. Ternyata mencatat 100 kali itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kenapa hukuman? Karena dia datang terlambat. Yang namanya datang terlambat termasuk peraturan yang harus ditaati oleh semua murid. Makanya masuknya ke hukuman. Lari menuju lapangan bola basket, hukuman juga karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta push up karena tidak menggunakan masker. Karena menggunakan masker adalah hal yang wajib dalam peraturan, maka masuknya ke hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kenapa mencoret-coret buku teman? Ya makanya harus diganti. Membersihkan tumpahan air, konsekuensinya ya harus mengelah, membersihkan tumpahan air tersebut. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu adalah hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena itu adalah konsekuensinya. Karena datang terlambat 10 menit setelah pelajaran PJOK dimulai. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian membuat kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi jangan sampai bisa memberikan hukuman, apalagi hukuman itu sampai melakukan kontak fisik sehingga membuat anak sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Menurut konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan. Kalau konsekuensi, stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Time out. Nah, ini disadur dari restitution dan persen, the five position of control Yayasan Pendidikan Luhur pada tahun 2005. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, petualangan, kesenangan. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh kita. Di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Berita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluarkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa kepada teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Ini ada berbagai tanggapan dalam konteks penerapan disiplin positif. Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, di sini yang dilakukan Agus itu adalah bertahan hidup
karena orang tuanya tidak sempat membuat makanan untuk Agus, makanya yang dilakukan Agus itu meminta dengan paksa kepada teman-temannya untuk berbagi bekal makan siang. Kebutuhan hidupnya adalah untuk bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Mungkin Agus ini di rumah tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga di sekolah meminta paksa makanan kepada teman-temannya supaya teman-temannya itu lebih perhatian kepada Agus. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jadi kebutuhan Agus ini adalah penguasaan, ingin memiliki pengakuan dan kemampuan dari teman-temannya. Saya preman di sini misalkan seperti itu. Saya orang yang paling kuat di kelas ini. Jadi kalian harus membagi makanan kepada saya. Karena yang dilakukan Agus adalah bukti bahwa kebutuhan Agus itu adalah sebagai penguasa. Kemudian apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama, dan kebutuhan Agus itu adalah ingin kebebasan. Kemudian yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ada motivasi, identitas gagal, identitas berhasil, sukses, identitas berhasil, sukses. Di sini ada nanti materinya akan diberikan 5 posisi kontrol. Ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ini yang harus dilakukan oleh guru ketika kita berada di kelas. Apakah kita sebagai penghukum kepada murid? Apakah guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid? Apakah kita guru ini sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Kalau ingin sukses, murid-murid di kelas kita berhasil melakukan pembelajaran, maka posisi kontrol yang baik itu adalah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, di sini setiap permasalahan yang ada di kelas kita melakukan, kalau di CGP itu dikasih materi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi atau restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen pada tahun 2004. Nah, 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Apabila memiliki permasalahan di dalam kelas, nah, kita lakukan dengan tindakan segitiga restitusi. Yang pertama yang dilakukan adalah sebagai guru ketika ada permasalahan di kelas adalah menstabilkan identitas. Misalkan si A melakukan kesalahan, jarang sekolah dan jarang melaksanakan tugasnya sebagai murid, yaitu tidak melaksanakan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Nah, ketika melihat ada murid kita yang melakukan hal seperti itu, yang pertama kita stabilkan dulu identitasnya. Kita yakinkan dulu kepada anak tersebut bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk ibu bapak guru dulu juga seperti itu.
Jadi bagaimana posisi anak itu supaya stabil dulu agar nantinya bisa menceritakan apa alasannya kenapa jarang sekolah, kenapa tidak pernah mengerjakan tugas. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita tanyakan kembali. Kemudian validasi tindakan yang salah. Apakah benar si A tersebut tidak mengerjakan tugas? Apakah benar si A itu tidak pernah sekolah? Kita validasi. Kamu tentu punya alasan. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu tidak rajin sekolah? Itu harus divalidasi. Takutnya ada alasan-alasan mengapa si A itu tidak sekolah. Mungkin karena harus menunggu ibunya yang sakit di rumah atau ada hal-hal yang lain. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati ketika membuat keyakinan kelas tadi. Jadi ketika kita datang ke kelas membuat satu keyakinan, ya keyakinan kelas di kelas yang pertama adalah stabilkan dulu identitasnya, validasi dengan murid kita dan tanyakan keyakinan kelas yang telah kita buat semasa sebelum pembelajaran dimulai. Ini dokumentasi segitiga restitusi ketika ada anak yang bermasalah, maka saya menggunakan segitiga restitusi itu. Kalau anak laki-laki dengan segitiga restitusi dan alhamdulillah bisa meyakinkan anak tersebut untuk kembali belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya. Nah, demikian Ibu Bapak Guru yang bisa saya sampaikan. Ini adalah aksi nyata tentang budaya positif untuk tugas saya di modul 1.4 tentang budaya positif, di mana materi yang saya berikan ini harus disampaikan kepada Ibu Bapak Guru. Mudah-mudahan kurang lebihnya bisa bermanfaat bagi kita semua yang ada di sini. Kedepannya kita berkolaborasi menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses, yang memiliki karakter sesuai pelajaran Pancasila, dan kedepannya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua mengembangkan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah.